Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami hari ini lagi ada field trip di Bumi Langit dan sekarang kita udah di Bumi Langit nih. Tapi sebelum itu izinin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Gita Evelyn dengan NIM akhir 283. Aku Adinda Dinia Fakira dengan NIM akhir 279. Aku Sofizara Sakira dengan akhiran NIM 290. Aku Muhammad Zikri Fazlullah dengan akhiran NIM 288. Aku Rada Najwan Tenija Sukanta dengan NIM akhir 105. Aku Faruk Putra dengan NIM akhir 228. Oke, ikutin keseruan kami ya nanti. Bye. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan terlebih dahulu dengan Bumi Langit Institute. Jadi, Bumi Langit Institute merupakan sebuah institusi berbasis komunitas yang berfokus pada pengembangan gaya hidup berkelanjutan melalui praktek permakultur. Apa sih praktek permakultur itu? Nah, konsep permakultur itu yaitu dengan menekankan hubungan saling mendukung antara manusia, tanah, air, tumbuhan, dan hewan sehingga tercipta sistem kehidupan yang mandiri sekaligus berkelanjutan. Nah, jadi melalui praktek permakultur ini, Bumi Langit tidak hanya berupaya menghasilkan pangan sehat, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Prinsip seperti pemanfaatan sumber daya lokal, minim limbah, penggunaan energi alam, dan pelestarian ekosistem menjadi bagian utama dalam aktivitasnya. Oleh karena itu, kita bisa melihat Bumi Langit sebagai salah satu contoh nyata alternatif pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan harmoni antara manusia dan alam di tengah tantangan modernisasi dan krisis lingkungan global. Selanjutnya yaitu teori. Jika dianalisis menggunakan perspektif kritik terhadap Sustainable Development, Bumi Langit Institute dapat dipahami sebagai sebuah inisiatif yang berupaya menerapkan praktik pembangunan yang lebih ekologis dan berbasis komunitas. Hal ini terlihat dari penerapan pertanian organik, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Namun, teori ini tidak hanya melihat aspek keberhasilannya saja. Kritik terhadap Sustainable Development menyoroti bahwa banyak praktik pembangunan berkelanjutan masih berada dalam kerangka ekonomi pasar dan logika kapitalisme modern. Dalam konteks ini, Bumi Langit juga terhubung dengan aktivitas ekotourism dan ekonomi kreatif yang tetap bergantung pada pasar dan konsumsi. Karena itu, muncul pertanyaan kritis mengenai apakah model pembangunan seperti ini benar-benar mampu transformasi sistem pembangunan yang eksploitatif atau justru hanya merepresentasikan bentuk pembangunan yang lebih hijau tanpa mengubah struktur dasarnya. Melalui teori ini, kita dapat memahami bahwa pembangunan berkelanjutan perlu dianalisis secara kritis, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga dari relasi ekonomi dan struktur kekuasaan yang melantar belakanginya. Sejalan dengan teori Sustainable Development, banyak upaya atau teknik yang digunakan oleh Bumi Langit Institute dalam menjaga atau mempertahankan tujuan mereka itu sendiri. Salah satunya adalah menggunakan teknik pirolisis, yang dimana proses dekomposisi kimia bahan organik melalui pemanasan tanpa oksigen. Ketika kita melihat ke lapangan, mereka dalam pembuatan arang itu menggunakan tempat yang seperti berbentuk piramida terbalik yang bertujuan untuk menghalangi oksigen dalam proses pembuatan arang tersebut. Nah, yang kedua ada teknik ngezimen yang merujuk pada teknik pembuatan kompos atau pemrosesan media tanam yang dilakukan secara pasif tanpa pembalikan dan minim perawatan. Contohnya, mereka mengumpulkan daun-daun kering yang berada di sekitaran wilayah mereka dan itu yang digunakan untuk pembuatan kompos itu sendiri. Nah, kalau ngomongin konteks Global South, menurut kami salah satu isu yang paling relevan atau relate sama Bumi Langit Institute itu soal kerusakan lingkungan dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Soalnya masih banyak negara berkembang yang memang fokus pembangunannya itu ke produksi massal, penggunaan bahan kimia berlebihan, dan pengelolaan limbah yang memang belum berkelanjutan. Akibatnya, terkadang kualitas tanah jadi menurun, lingkungan tercemar, sampai resiko perubahan iklim makin meningkat. Nah, Bumi Langit Institute mencoba
mencoba menjawab masalah tersebut lewat sistem permakultur yang mereka jalani. Mereka memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satunya dengan bikin kompos fermentasi dari bahan-bahan alami yang ada di sekitarnya. Menurut kami, cara ini keren banget karena bukan cuma mengurangi limbah organik tetapi juga membantu menjaga kesuburan tanah tanpa harus bergantung sama pupuk kimia industri. Selain itu, praktik terasering yang diterapkan juga menjadi bentuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Terasering membantu mencegah erosi tanah, menjaga cadangan air, dan membuat lahan tetap produktif dalam jangka panjang. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana pengetahuan lokal dan pengelolaan alam yang berkelanjutan dapat menjadi solusi terhadap masalah lingkungan di negara berkembang. Menurut kami, respon yang dilakukan oleh komunitas Bumi Langit cukup efektif karena mereka tidak hanya fokus pada hasil ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, tantangannya adalah model seperti ini membutuhkan edukasi, kesadaran masyarakat, dan dukungan yang konsisten agar dapat diterapkan secara lebih luas di berbagai daerah lainnya. Program ini sangat sustainable karena sumber daya yang digunakan tidak akan pernah habis dimakan usia. Salah satu contoh konkretnya adalah daun-daun jatuh mereka gunakan kembali untuk membuat kompos. Salah satu kekurangannya adalah mereka kurang memasifkan apa yang ada di Bumi Langit itu sendiri, dan bisa dibilang lalu bersifat eksklusif karena mereka hanya mengajarkan kepada orang-orang yang secara langsung pergi ke sana untuk mencari tahu apa aja yang ada di Bumi Langit. Sangat-sangat potensial untuk diterapkan di tempat lain. Salah satu yang paling potensial untuk diterapkan adalah teknik kelaziman composting. Teknik ini kurang lebih menggunakan daun untuk pembuatan kompos. Kemudian untuk tantangannya yaitu kurangnya support dari masyarakat sekitar dan sumber daya air yang minim. Nah, gimana tadi keseruannya? Seru banget kan guys? Seru banget. Kalian wajib banget datang ke Bumi Langit biar kita sadar akan pentingnya bagaimana kita harus menjaga ekosistem kita. Tuh, tidak hanya memanfaatkan tetapi juga merawat bumi kita. Dan salah satunya bisa kalian lihat contohnya langsung di Bumi Langit. So teman-teman, datang aja sini, main ke sini, gas. Dah.